Kiper Leeds United beri kode dinaturalisasi, Sandy Walsh tunjukkan nasionalisme di tahun politik, deretan pemain yang menolak panggilan Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Follow PSSI, kiper Leeds United beri kode gantikan Martin Paes. Kiper keturunan Danny van den Heuvel berhasil mencuri perhatian usai mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Pemain berdarah Belanda tersebut dikabarkan menjadi alternatif Martin Paes yang mengalami kendala saat menjalani proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui sejauh ini, pemain keturunan yang sudah follow Federasi Sepak Bola Indonesia menandakan bahwa pemain tersebut menjadi target untuk membela timnas Indonesia. PSSI sendiri telah membidik kiper keturunan berdarah Indonesia Martin Paes, yakni untuk dinaturalisasi agar membela timnas Indonesia. Tetapi proses naturalisasi kiper yang kini merumput di Liga Amerika Serikat ini disinyalir tengah terbentur regulasi FIFA. Penyebabnya, Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu Paes sudah berusia 22 tahun. Di tengah situasi tersebut hadir sosok Danny van den Heuvel, lantaran pemain keturunan Indonesia yang lahir di Delft, Belanda pada 28 Mei 2003 ini kedapatan sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Hal itu dibocorkan oleh unggahan dari akun Instagram @GarudaLegend. Bahkan unggahan tersebut telah mengundang beragam respon dari netizen tanah air. Danny van den Heuvel sendiri bisa turut diperhitungkan untuk dinaturalisasi karena kini membela klub Inggris Leeds United. Sebab kiper dengan tinggi 18 cm ini memiliki bakat gemilang sehingga bahkan pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok usia, mulai dari U17 hingga U19. Kini menarik menantikan kelanjutan nasib deretan pemain keturunan Indonesia itu. Akankah Martin Paes atau Danny van den Heuvel yang dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Mari kita tunggu saja kejutannya. Deretan pemain yang menolak panggilan Sintayong. Pertama, Ramai Rumakik. Ramai Rumakik sempat menolak panggilan Sintayong saat timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi SEA Games 2021 Vietnam. Ketika itu Ramai Rumakik masuk 29 nama yang dipanggil STY untuk mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan. Akan tetapi Ramai Rumakik tak kunjung tiba saat timnas Indonesia U23 berangkat ke Korsel untuk pemusatan latihan. Bahkan tidak memberikan respon apapun meski sempat dikabarkan mengalami cedera. Sejak saat itu, STY tidak pernah lagi memanggil Ramai Rumakik ke timnas Indonesia. Nama pemain asal Papua tersebut kembali mendapatkan kesempatan bersama timnas U23 Aswan Indra Syafri, yakni kala berlaga di Asian Games 2022. Kedua, Osvaldo Hai. Osvaldo Hai sempat menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia sejak melatih pada 2019. Namun dia mulai melakukan tindakan indisipliner dengan tidak hadir pada pemusatan latihan jelang play-off kualifikasi Piala Asia 2023. Mata pemain Persija Jakarta ini mengaku sakit, tetapi tidak menyampaikannya langsung ke Sintayong. Mengejutkannya, dia justru tampil bersama Persija Jakarta, yakni di 3 pertandingan Liga 1 2021-2022. Sintayong sudah tak pernah lagi memanggil Osvaldo Hai sejak saat itu. Kini sang pemain bermain untuk Bayangkara FC di Liga 1 2023-2024. Yakni setelah sempat tidak memiliki klub karena dilepas Persija Jakarta. Menariknya kini pemain berposisi winger tersebut mengaku ingin kembali bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda. Ketiga, Rifat Marasabesi. Rifat Marasabesi melakukan hal yang sama dengan Osvaldo Hai dengan tidak datang ke pemusatan latihan jelang timnas Indonesia menghadapi Taiwan
yakni di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada 2021 lalu. Hal itu membuat Sinteyong marah dan mencoretnya dari timnas Indonesia. Saat ini Rifat Marasabesi membela Arema FC di Liga 1 dan sudah mencatatkan 8 pertandingan. Tunjukkan nasionalisme, Sandy Walsh salurkan hak pemilu. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang sangat antusias ikut meramaikan pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan legislatif atau pileg, yakni dalam pemilihan umum RI 2024. Sandy Walsh memiliki hak ikut dalam pesta rakyat tahun 2024 setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui keturunan lewat darah Indonesia dari sang ibu. Pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini berkarir di luar negeri ini menyalurkan hak suaranya di Kedutaan Besar RI atau KBRI Brussels, Belgia pada hari Sabtu akhir pekan lalu. Dikutip dari unggahan YouTube pribadinya, sebelum mencoblos, Sandy Walsh mencari tahu program-program 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni melalui file PDF, visi, dan misi kandidat. Selepas itu pemain Calvi Beckler tersebut menghubungi KBRI dan akhirnya dia bisa menyalurkan suaranya. Saat hendak mencoblos, Sandy Walsh pun mengaku menghubungi Marcelino Ferdinand hingga akhirnya memutuskan pergi bersama ke KBRI. Beckham dalam timnas Indonesia itu menceritakan bahwa sebelum menjatuhkan pilihan ia juga mendalami visi dan misi ketiga calon presiden. Sandy Walsh yang datang ke KBRI dengan memakai baju batik dan jas itu langsung jadi sasaran foto. Ia bersama Marcelino Ferdinand pun diajak foto oleh beberapa penggemar. Setelah menyalurkan hak suaranya, pemain serba bisa timnas Indonesia ini menyerukan ajakan kepada sebuah masyarakat tanah air. Sandy mengajak agar masyarakat bisa menggunakan hak pilih di pemilu 2024 ini dengan bijak. Menariknya, Sandy juga mengajak agar masyarakat mengunggah foto dan bisa menandainya nanti waktu pemilu serentak. Vote, ayo nyoblos ke TPS. Use the hashtag and tag me. Saya ingin melihat semua orang memberikan suaranya pada tanggal 14. Ayo nyoblos ke TPS. Tulis Sandy Walsh melalui akun Instagram pribadinya. Sementara itu saat ini Sandy Walsh pun masih fokus dengan timnya Calvi Beckler karena timnas Indonesia baru saja akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang.